Sangenya lesan di kala bulan menggang tidurin ambune galang obor prakma nyindarin gumi uyut surya tetabuhan gambelan balaganju saling ceburin kanton kala kali seun kembali Nina yang rupa ogah-ogah mecaling renggang ada aneh merupa manusia semua raksasa ogah-ogah ogoh-ogoh kali-kali lumambah ogah-ogah ogoh-ogoh ngiterin desa Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 pada tanggal 25 Agustus 2023 di siang hari ini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber kami Pak Suarbawo. Kami sedang berada di Jalan Buculen, Banjar Tengah Kaup Peliatan, Ubud. Tema yang kami pilih adalah ogoh-ogoh. Alasan kami memilih tema ini adalah untuk melestarikan ogoh-ogoh karena kami yang berkembang di era digital seperti sekarang ini dan yang merupakan generasi muda penerus bangsa harus tetap melestarikan nilai-nilai budaya Bali. Apalagi Pulau Bali ini kental akan tradisinya yaitu membuat ogoh-ogoh saat hari raya pengerupukan. Sebelum lanjut ke kegiatan wawancara, perkenalkan saya Inyoman Adrian Pratama di Parimbawa, bisa dipanggil Adrian, nomor absen 10, kelas X2, beralamat di Banjar Truno Peliatan, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ikutu Diki Pratama, bisa dipanggil Diki, nomor absen 11, kelas 10-2. Saya tinggal di Banjar Tengah Kaup Peliatan. Perkenalkan, nama saya Putri Karumasa Pramadita, bisa dipanggil Hikaru, nomor absen 12 dari kelas X2. Saya beralamat di Banjar Payogan. Perkenalkan, nama saya Iketut Aditya Putra, bisa dipanggil Aditya, nomor absen 8, kelas X2. Saya beralamat Jalan Peta, Saban Ubud. Saya Ibu Turnalgarani Natya, bisa dipanggil Ronald, nomor absen 13, kelas X2. Saya berasal dari Bencakan. Perkenalkan, nama saya Madi Taro, bisa dipanggil Taro, nomor absen 9, kelas 10-2. Saya berasal dari Banjar Tengah Peliatan. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Tiang, Ikadek Suarbawo. Saya dari Banjar Tengah Kaup Peliatan. Saya saat ini bekerja di bidang perhotelan. Berapa umur Bapak? Umur yang sekarang ini 30 tahun. Apakah Bapak masih lajang atau sudah menikah? Saya sudah menikah dan sudah mempunyai anak satu. Sejak kapan Bapak mulai berkarya ogoh-ogoh? Karena seperti sumber yang kami dapatkan, Bapak adalah salah satu pembuat ogoh-ogoh yang ada di Banjar Bapak. Yang awalnya membuat ogoh-ogoh tahun 2012 kalau nggak salah. Di situ belum sepenuhnya saya yang bikin, cuma membantu tukangnya. Apakah yang Bapak lakukan dalam keseharian Bapak? Saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan villa di Banjar Tengah Peliatan. Kalau boleh saya tahu, apakah awal mula proses pembuatan ogoh-ogoh mulai dari penentuan desainnya sampai tahap finishingnya? Apa saja itu Pak? Pertama kita menentukan konsep apa yang mau dibikin. Setelah itu memikirkan penggalian dana. Setelah ada sedikit dana, membeli bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu kita buat dulu rangkanya,
Habis itu apa yang dibutuhkan lagi seperti beli alat-alat yang lain, kita putuskan setelah selesai membuat rangka. Kira-kira berapa uang yang dikeluarkan saat pembuatan ogoh-ogoh ini, Pak? Kira-kira penghabisannya sekitar 12 jutaan. Untuk ogoh-ogoh itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Apakah yang besar dan yang kecil ini pengeluaran uangnya itu sama 12 juta, Pak? Kalau besar kecilnya ya jelas berbeda. Kalau kecil ya mungkin lebih kecil pengeluarannya. Kalau yang lebih besar kira-kira 12 jutaan. Itu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak lebih nyaman bekerja sendiri atau lebih suka berkolaborasi dengan lain? Dan apabila lebih nyaman berkolaborasi, apakah keunggulan berkolaborasi daripada bekerja sendiri? Saya lebih suka bekerja kolaborasi. Dengan kolaborasi kita bisa saling tukar pikiran bersama teman-teman yang diajak bekerja, dan tentu berkolaborasi hasilnya akan lebih memuaskan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman mengajar orang lain tentang seni rupa maupun seni patung, seni lukis, dan banyak lagi? Untuk di bagian seni rupa mungkin mengajar melukis pernah adik-adik yang di rumah. Kalau tentang seni tari atau menggambar itu pernah? Seni tari atau menggambar belum pernah. Dan Bapak bisa menggambar atau menari? Menggambar bisa. Tanya selanjutnya, ada bagian yang telah Anda kerjakan selama berbulan-bulan tapi Anda tidak yakin apakah itu bagus. Bagaimana Anda memutuskan apakah sudah selesai atau jika Anda perlu melakukan lebih perubahan? Jika itu belum bagus bagi saya, mungkin saya akan mencari pertimbangan bersama teman yang diajak bekerja dan mencari solusinya bagaimana. Jika itu belum bagus, kita bisa ulang lagi, menyempurnakan yang belum bagus itu biar menjadi hasil yang lebih memuaskan. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat ogoh-ogoh? Kalau dari awal konsep sampai finishing kira-kira waktunya 1 bulan lebih lah. Nah, kami ada tugas untuk membuat ogoh-ogoh mini. Apakah saran Bapak untuk membuat ogoh-ogoh mini dan besertakan bahan-bahan dan modal yang diperlukan? Saran saya membuat ogoh-ogoh mini gini ya, Bahan, bentuknya ya, sasaran apa namanya, tokohnya itu. tokohnya mungkin menurut saya pribadi saya lebih suka yang bertema raksasa lah. Nah, bahan yang diperlukan apa ya? Bahannya biasanya dipakai ogoh-ogoh mini itu paling kawat, kertas, plester, dan clay untuk finishingnya. Dan seperti apa suka duka Bapak ketika membuat ogoh-ogoh? Suka dukanya udah pasti banyak sukanya, karena di situ bisa berkumpul bersama teman-teman dan saling bertukar pikiran dengan kreator-kreator ogoh-ogoh yang diajak bekerja. Apakah Anda berkolaborasi dengan orang-orang yang apa namanya, udah ahli banget apa bersama banyak-banyak? Awalnya sih kolaborasi dengan senior saya lah, yang lebih duluan membuat ogoh-ogoh. Kalau boleh tahu Bapak belajar membuat ogoh-ogohnya di mana? Belajar ogoh-ogoh ya otodidak sendiri sih, melihat saja cara-cara pembuatan ogoh-ogohnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis ogoh-ogoh yang ada di Bali, Pak? Jenis ogoh-ogoh yang ada di Bali yang saya ketahui
jenisnya raksasa, ada berbentuk manusia, binatang, dan juga dewa. Apa saja jenis ogoh-ogoh yang sudah pernah Pak buat? Selama ini yang saya ingat pernah membuat ogoh-ogoh, yaitu ogoh-ogoh babi, kalau nggak salah 2 kali, ogoh-ogoh singa, ogoh-ogoh garuda, dan banyak lagi ogoh-ogoh raksasa yang saya bikin dari dulu. Bagaimana cara Bapak melestarikan ogoh-ogoh agar generasi muda di era digital seperti sekarang bisa mewarisi dan melaksanakan proses dengan makna ogoh-ogoh di Bali? Untuk generasi muda saat ini, pada saat pembuatan ogoh-ogoh, ikutlah serta dalam pembuatan ogoh-ogoh biar kedepannya bisa melestarikan budaya Bali ini, khususnya di bidang ogoh-ogoh pas hari raya pengerupukan. Bisakah Pak memberikan contoh saat Bapak harus bersabar ketika membuat sebuah karya, dan jelaskan bagaimana Bapak mengatur waktu dan tenaga? Pas harus bersabarnya, pas kita perlu tenaga, tapi banyak teman-teman yang nggak bisa, otomatis kan waktunya semakin mepet. Setelah saya harus bersabar, dan mungkin hari esoknya menentukan jam berapa kira-kira teman-teman bisa mulai bekerja untuk pembuatan ogoh-ogoh. Menurut Bapak, makna ogoh-ogoh di Bali itu apa nih? Dan apa akibatnya kalau kita tidak membuat ogoh-ogoh pada saat hari raya pengerupukan ini? Yang saya tahu sih, pembuatan ogoh-ogoh itu untuk menetralisir aura negatif yang ada di lingkungan desa. Akibatnya kalau nggak bikin ogoh-ogoh, belum tahu sih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ogoh-ogoh harus dibakar? Ogoh-ogoh harus dibakar. Setelah pengarakan itu memang wajib dilaksanakan, karena itu adalah memperlino atau memusnahkan aura negatif yang sudah masuk di dalam ogoh-ogoh itu. Mengapa ogoh-ogoh harus dibuatkan Banten? Karena itu kan ogoh-ogoh itu sebagai alat upacara juga untuk menetralisir aura negatif yang ada di desa-desa. Saya melihat ogoh-ogoh berisi daun pandan. Apa sih itu tujuan daun pandan yang ada di ogoh-ogoh? Sebenarnya sih itu kan zaman dulu orang-orang tua kita sudah mengisi daun pandan pada ogoh-ogoh itu, ya, yang mereka bilang sih biar nggak hidup. Entah itu percaya atau tidak tuh belum tahu, tapi pas pengerupukan ini saya membuat ogoh-ogoh terakhir ini sama sekali nggak isi daun pandan dan tidak terjadi apa-apa. Sekian wawancara kami dari kelompok 2. Maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Saya Adrian Pratama dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi.
Film kesangenya lusan dikala bulane megang tidurin ambune galang obor prakpak nyinarin gumi buyut surya tetabuhan gambalan balaganjur saling ceburin kantan kala kali sewengkon Bali nyihayang rupa ogah-ogah mecaling renggang ada aneh merupa manusia semua raksasa ogah-ogah ogoh-ogoh kala kali lu mambah ogah-ogah ogoh-ogoh ngiterin desa ogah-ogah ogoh-ogoh kala kali lu mambah ogah-ogah ogoh-ogoh ngiterin kota Kancan kala kali sawengkon Bali Melai melincar tersadang nganggar senjata Lumaris kita memargi sampunan jengera beda Ogah-ogah ogoh-ogoh kala kali lu mambah Ogah-ogah ogoh-ogoh ngiterin desa Ogah-ogah ogoh-ogoh kala kali lu mambah Ogah-ogah ogoh-ogoh ngiterin kota Sekanton kala kali sewengkon Bali Laip melincar tersadang nganggar senjata Lemaris kita memargi sampunan jengera beda